Alvina. Jadi tujuan saya di sini untuk memberikan penyuluhan kepada bumil-bumil bagaimana sih cara mencegah anemia. Maka dari itu saya meminta waktu Ibu sebentar saja, cuma sekitar 10 menit. Ibu harap fokus mendengarkan penjelasan dari saya. Next. Jadi pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu pengertian, dampak, penyebab, dan pencegahan. Jadi apa sih itu anemia? Jadi anemia itu adalah kondisi di mana kadar hemoglobin di dalam darah kita itu kurang dari normal, ibu-ibu. Jadi menurut WHO pada tahun 2011, mereka itu mengelompokkan anemia menjadi 3 kategori, yaitu anemia ringan, sedang, dan berat. Kalau yang tidak anemia itu adalah kadar HB-nya itu 11. Jadi kalau kadar HB kita 11 itu berarti kita tidak anemia. Namun kalau kurang dari 11 berarti kita anemia. Terbagi menjadi 3 kategori. Yang ringan itu 10 sampai 10,9, sedang 7 sampai 9,9, dan kalau anemia yang berat itu kadar HB-nya itu kurang dari 7. Seperti itu. Jadi gejala anemia ini itu ada lelah, lemas, pusing, mual, wajah pucat, dan tidak fokus. Kenapa sih kita itu bisa terkena gejala anemia? Jadi kan anemia itu tadi tuh kadar HB kita itu kurang. Nah, hemoglobin itu di dalam darah berfungsi untuk menyebarkan oksigen ke dalam seluruh jaringan tubuh kita. Jadi kalau kadar HB kita itu berkurang, jadi oksigennya itu juga berkurang. Nah, kalau oksigen kita itu udah berkurang, itulah yang menyebabkan kita itu kayak lemas, kayak pucat, letih, lesu. Apa sih dampak anemia pada ibu hamil? Kalau yang anemia ringan itu bisa menyebabkan yang tadi tuh yang ada pusing, mual. Nah, kalau yang sedang dan berat itu bisa menyebabkan keguguran, pendarahan di masa kehamilan, dan saat melahirkan. Nah, ini tuh dampak dari anemia yang sedang dan berat tadi. Selain itu, dampak anemia pada ibu hamil terkena pada ibu hamil itu aja, tapi anaknya juga bisa terkena dampak dari anemia, yaitu BBLR. Jadi BBLR ini mungkin ibu-ibu sudah sering mendengar atau jarang mendengar. Intinya BBLR ini berat bayi lahir rendah. Pokoknya kalau ibu melahirkan anak, nah anak tersebut beratnya itu kurang dari 2.500 gram atau kita biasanya nyebutnya itu 2,5 kilo. Nah, jadi kalau anak kita itu kurang dari 2,5 kilo beratnya, itu lahirnya tuh rendah gitu. Kalau 2,5 kilo sampai seterusnya itu berarti anaknya normal itu. Jadi kalau ibu nggak mau berat badan anak ibu itu rendah atau kurang dari 2,5 kilo, itu kita harus mencegah anemia itu ibu-ibu. Next. Nah, jadi dari tadi kita udah membahas itu anemia, apa itu anemia. Sekarang kita akan membahas apa sih yang bisa menyebabkan ibu hamil itu anemia. Yang pertama itu kita kekurangan Fe. Jadi mungkin ibu asing ya dengan kalimat Fe ini. Jadi Fe ini itu adalah sumber zat besi. Zat besi nanti kita akan bahas apa aja sih itu makanan sumber zat besi. Sekarang yang penting kita tahu nih penyebab anemia itu karena kekurangan zat besi. Kenapa seperti itu? Karena zat besi ini salah satu komponen dari hemoglobin atau darah tadi, sehingga kalau zat besinya kurang asupannya, kadar hemoglobinnya juga akan rendah dan otomatis akan menimbulkan anemia. Terus yang ada vitamin B12 dan asam folat. Jadi vitamin B12 dan asam folat ini termasuk kalau kita kurang mengonsumsinya bisa menyebabkan anemia karena vitamin B12 dan asam folat ini sendiri itu membantu penyerapan dari zat besi. Jadi kan tadi kalau zat besinya udah kurang, HB-nya kurang, bisa anemia. Nah, kalau B12 dan asam folat ini tuh yang bantu penyerapan zat besinya tadi gitu. Oke. Nah, kemudian ada penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini seperti TBC. Kalau ibu-ibu bisa nyebutnya sakit paru-paru atau juga malaria. Jadi kalau ibu-ibu tuh malaria bisa menyebabkan anemia gitu. Jadi bagaimana sih cara kita ibu-ibu biar ibu-ibu itu nggak kena anemia? Salah satunya dengan yang tadi tuh mengonsumsi sumber zat besi. Nah, sumber zat besi ini itu bisa mengonsumsi makanan dari sumber non-hem. Non-hem ini intinya nabati. Ibu ingat aja kalau nabati itu berarti sayur. Nah, sayurnya itu ada bayam, ada kangkung, ada sawi. Pokoknya makanan kita sehari-hari lah kalau ibu rajin
mencegah dari anemia. Kemudian juga ada kacang-kacangan. Nah, kalau yang heme itu hewani. Hewani ini hewan, ingat bayi hewan gitu kan. Daging ayam, telur, sapi, susu juga kan dari hewan sapi. Jadi itu juga termasuk dari hewani. Nah, yang kedua, ini penting juga karena ibu hamil itu sebenarnya harus mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, cara mengonsumsi tablet tambah darah yang tepat untuk ibu hamil itu, pertama, konsumsi tablet secara teratur sesuai dengan anjuran. Jadi jangan sebasing minumnya itu, kayak harus sesuai dengan anjuran dari dokter nih ibu. Pokoknya jangan terserah kita, pokoknya sesuai. Nah, kata dokter yang tepat itu 1 kali sehari kalau ibu nggak anemia, 2 kali sehari kalau ibu anemia. Kalau ibu bingung, ini anemia beda nah jadi ibu bisa periksa ke dokter atau ke petugas kesehatan. Bu, ngecek darah gitu, nanti nggak pada HB berapa kayak ya. Nah, habis itu CTD juga diberikan selama kehamilan minimal 90 tablet, dimulai dari awal kehamilan hingga masa nifas. Jadi ibu tuh harus hitung kayak dari ibu mulai hamil sampai ibu sudah melahir tuh harus 90 tablet biar ibu udah anemia. Terus cara mencegah anemia itu juga dengan menghindari konsumsi TTD atau tablet tambah darah tadi itu bersama makanan atau obat yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, yang pertama itu obat mah. Jadi kalau ibu mengonsumsi tablet tambah darah, nggak boleh langsung serta dengan obat mah. Intinya kayak kalau ibu mah nih, ibu minum obat dulu, dijeda berapa jam baru minum TTD. Jangan langsung sama-sama, nanti bisa menghambat penyerapan zat besinya dari yang tablet tambah darah tadi. Kemudian tidak diminum dengan teh dan susu atau kopi. Pokoknya sebaiknya ibu tuh mengonsumsi TTD itu dengan menggunakan air mineral biasa, jangan bersamaan dengan teh, susu atau kopi karena itu juga bisa menghambat penyerapan zat besi dari tablet tambah darah tadi. Kemudian juga ada sumber kalsium. Sumber kalsium itu juga salah satu contohnya seperti susu. Nah, yang terakhir, kita yang seperti saya katakan tadi, kita harus melakukan pemeriksaan darah untuk melihat kadar hemoglobin. Nah, jadi dari materi penyuluhan yang saya jelaskan tadi, apakah ibu-ibu nih ada yang masih kurang mengerti nih atau ada pertanyaan tentang seputar anemia? Saya ingin bertanya. Baik, silakan Bu, silakan perkenalkan diri dan apa pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Adinda. Saya ingin bertanya nih, karena ada orang yang bilang kalau banyak minum tablet tambah darah menyebabkan bayinya besar, itu benar nggak sih Bu? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, tidak ada. Jadi Bu Dinda, kalau kata orang-orang itu kan kalau minum TTD itu bayinya bisa besar nih, karena TTD itu kan merah darah nih, mungkin orang kiranya itu bayinya bisa besar kalau kita konsumsinya itu banyak. Selain itu juga ada nih mitos kalau kita sering minum TTD itu tekanan darah kita tuh naik. Sebenarnya itu tuh hanya mitos, itu tuh tidak benar, karena sebenarnya TTD itu bukan obat, tapi dia itu suplemen untuk menambah darah. Malahan bagus kalau kita minum TTD, itu bisa meningkatkan kesehatan kita walaupun kita nggak anemia. Cuman pada ibu hamil kita juga harus tetap mengonsumsi tablet TTD itu. Jadi itu tidak benar ya Bu. Ya, karena ibu tidak ada lagi yang bertanya, bisa kita simpulkan. Apakah ibu-ibu ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Silakan Ibu terkait ini. Perkenalkan, saya Nur Safia. Di sini saya ingin menyimpulkan tentang materi yang dijelaskan tadi. Nah, untuk kesimpulannya, untuk mencegah anemia merebaknya para ibu hamil, kita harus selalu mengkonsumsi sumber makanan yang kaya akan zat besi seperti daging merah, ikan, sayur, bayam, dan mengkonsumsi tablet tambah darah secara teratur sesuai dengan anjuran. Oke, baik. Sebelum saya tutup, di sini saya ingin melakukan evaluasi. Oleh karena itu, saya ingin Ibu mengisi pertanyaan. Ini tuh berupa pilihan ganda. Silakan jawabannya diisi aja. Di sini saya tuh ingin mengetes pengetahuan atau kemampuan Ibu tentang materi yang saya berikan tadi. Terima kasih, Mbak. Nah, Ibu silakan isi ya, Bu. A few moments later. Sudah ya, Bu?
materi penyuluhan dari saya hari ini. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyakiti hati ibu-ibu atau materinya itu kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.